Kebijakan Klaster Farmasi dan Kosmetika Halal. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang kebijakan klaster farmasi dan kosmetika halal di Indonesia. Kami akan mengulas latar belakang, urgensi, pilar utama, manfaat, tantangan, dan strategi pengembangan klaster ini untuk mendukung ekosistem halal nasional. Latar belakang dan urgensi pengembangan klaster halal. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Kebutuhan akan produk farmasi dan kosmetika halal terus meningkat seiring dengan kesadaran konsumen akan gaya hidup halal. Ini bukan hanya tentang kepatuhan agama, tetapi juga tentang jaminan kualitas, keamanan, dan kebersihan produk. Regulasi dan kebijakan T1. Dasar Hukum Sertifikasi Halal A.U. No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, JPH. Undang-undang ini merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Beberapa poin penting: setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali dinyatakan tidak halal. Penyelenggaraan JPH dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, di bawah Kementerian Agama. Proses sertifikasi melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal, LPH, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, untuk proses fatwa halal. BP No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Peraturan pemerintah ini menjabarkan lebih teknis implementasi UU No. 33/2014. Beberapa hal penting: menetapkan tahapan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan jenis produk, menyediakan skema self-declare halal untuk UMKM dengan kriteria tertentu, menyederhanakan alur sertifikasi dengan digitalisasi layanan BPJPH, menyebutkan bahwa produk farmasi akan menjadi bagian dari tahap kewajiban berikutnya, mulai 2026. C. Peraturan BPOM dan LPPOM MUI. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur keamanan dan mutu produk farmasi dan kosmetika. Peraturan BPOM mengharuskan pelabelan bahan dan kejelasan komposisi yang mendukung penilaian kehalalan. LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, sebagai pionir sertifikasi halal sebelum berdirinya BPJPH, mengatur mekanisme pemeriksaan dan ketentuan bahan halal yang berlaku untuk produk farmasi dan kosmetik. 2. Kebijakan terkait klaster industri halal A. Peran Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Kemenperin memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan kawasan industri halal dan mendukung sektor prioritas seperti farmasi dan kosmetika. Kebijakannya meliputi pembangunan kawasan industri halal, KIH, yang terintegrasi, program insentif untuk industri yang masuk dalam klaster halal, fasilitasi infrastruktur, SDM, dan digitalisasi industri halal, koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membentuk ekosistem halal. D. Rencana Induk Industri Halal Nasional, Master Plan Halal Nasional. Dokumen ini menjadi pedoman arah pembangunan industri halal Indonesia secara menyeluruh, meliputi penetapan sektor prioritas, makanan, minuman, farmasi, kosmetika, keuangan syariah, DEL. Penguatan rantai nilai halal dari hulu ke hilir. Target Indonesia sebagai pusat produksi dan inovasi halal global. Penegasan pentingnya harmonisasi standar halal nasional dan internasional. C. Peta jalan klaster halal sektor farmasi dan kosmetika. Peta jalan ini menjadi strategi implementasi kebijakan klaster halal. Identifikasi kebutuhan bahan baku halal untuk produk farmasi dan kosmetika. Pengembangan lembaga pemeriksa halal, LPH, khusus di sektor ini. Dukungan terhadap inovasi produk dan penelitian bahan aktif halal. Penempatan sektor farmasi dan kosmetika sebagai klaster industri strategis dalam roadmap industri halal nasional. Pilar utama kebijakan klaster farmasi halal.
Standarisasi dan sertifikasi. Pengembangan standar halal yang jelas dan proses sertifikasi yang efisien untuk semua produk farmasi, memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam dan kualitas tinggi. Riset dan pengembangan, mendorong inovasi dan penelitian dalam bahan baku, formulasi, dan teknologi produksi farmasi yang memenuhi prinsip halal, mengurangi ketergantungan pada impor. Penguatan ekosistem industri, membangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga keuangan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri farmasi halal. Pilar utama kebijakan klaster kosmetika halal, transparansi bahan baku, penetapan persyaratan ketat untuk bahan baku kosmetika, memastikan sumber dan proses produksinya sesuai syariat, serta pelacakan yang jelas dari hulu ke hilir. Proses manufaktur halal, implementasi sistem manajemen halal di seluruh rantai produksi kosmetika mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan. Pemasaran global dan edukasi, meningkatkan penetrasi pasar global untuk produk kosmetika halal Indonesia melalui promosi dan edukasi konsumen tentang pentingnya kosmetika halal. Manfaat dan dampak ekonomi klaster halal. Pengembangan klaster farmasi dan kosmetika halal diperkirakan akan memberikan dampak positif signifikan terhadap perekonomian nasional. Ini termasuk peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan nilai ekspor produk halal Indonesia ke pasar global. Selain itu, klaster ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, menarik lebih banyak investor dan turis muslim. Dampak sosial juga meliputi peningkatan kepercayaan konsumen dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dalam implementasi kebijakan klaster halal. Sinergi antar lembaga, koordinasi yang belum optimal antara berbagai kementerian dan lembaga terkait dalam perumusan dan implementasi kebijakan klaster halal. Ketersediaan bahan baku, keterbatasan pasokan bahan baku halal dalam negeri, memaksa industri masih bergantung pada impor yang dapat menghambat pertumbuhan. Edukasi dan kesadaran pasar, kurangnya pemahaman di kalangan produsen dan konsumen tentang pentingnya dan manfaat produk farmasi serta kosmetika halal secara komprehensif. Strategi percepatan pengembangan klaster halal nasional, harmonisasi regulasi, menyelaraskan peraturan dan kebijakan terkait jaminan produk halal antar kementerian, lembaga untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Insentif investasi, memberikan kemudahan perizinan, fasilitas fiskal, dan dukungan pembiayaan bagi perusahaan yang berinvestasi di klaster halal. Peningkatan kapasitas SDM, mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi auditor halal, peneliti, dan pelaku industri untuk memastikan kompetensi. Promosi dan branding, membangun citra Indonesia Halal Hub melalui kampanye pemasaran global dan partisipasi aktif dalam pameran internasional. Kesimpulan, pengembangan klaster farmasi dan kosmetika halal adalah kunci untuk memperkuat ekonomi syariah dan memenuhi kebutuhan pasar global. Dengan sinergi antar pihak, inovasi, dan komitmen kuat, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam industri halal dunia. Arah kebijakan mendatang akan fokus pada implementasi strategi yang telah dirumuskan, evaluasi berkala, dan adaptasi terhadap dinamika pasar.